Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mengalami sengsara, wafat, mengalami kegelapan makam, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam Minggu Paskah yang kita rayakan hari ini, di mana hari ini kita bersama-sama seluruh gereja juga merayakan hari Minggu Kerahiman Tuhan. Sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita mengajak kita semua untuk ikut dalam alur kisah kebangkitan Tuhan, di mana para murid juga pernah mengalami kesulitan untuk percaya dan beriman sungguh bahwa Yesus Kristus Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Sama seperti para murid yang digambarkan dalam Injil hari ini Minggu Paskah yang kedua, dalam sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31, mengajak kita untuk melihat dinamika perjalanan iman para murid, di mana mereka juga sempat tergoda untuk menyerah dan mandek dalam perjalanan hidup sebagai orang-orang yang percaya. Dan seringkali perjalanan hidup beriman para murid juga menjadi gambaran nyata akan kehidupan kita sebagai orang beriman, di mana kita juga seringkali mudah menyerah ketika situasi apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita tergoda untuk menyerah karena kecewa dan putus asa. Sama seperti para murid alami, di mana mereka putus asa, mereka kecewa, dan itu terungkap dalam pernyataan Thomas yang oleh karena kekecewaan dan keputusasaannya membuat ia tidak begitu saja mudah percaya akan kesaksian para murid yang lain yang lebih dulu mengalami, dijumpai oleh Tuhan Yesus yang bangkit mulia. Menyerah karena takut, seperti para murid yang pada awalnya mengunci diri mereka, mengurung diri karena takut ancaman dan persekusi orang-orang Yahudi pada masa itu. Maka ini juga seringkali menjadi gambaran hidup kita sebagai orang beriman, bahwa di saat kita bertahan dalam rasa kecewa, rasa putus asa dan ketakutan, sama saja seperti kita itu bertahan dalam lumpur hisap yang semakin lama akan semakin bisa menelan kita habis-habis sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Situasi bertahan dalam kekecewaan dan ketakutan itu nyata dialami oleh para murid, di mana mereka sempat mengabaikan kesaksian Maria Magdalena yang begitu antusias, yang begitu berkobar-kobar semangatnya mewartakan bahwa aku telah melihat Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 18. Tetapi kesaksian Maria Magdalena pun diabaikan oleh para murid. Dan sabda Tuhan hari ini, Minggu 24 April 2022, dalam sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, menunjukkan jalan keluar dari kurungan yang seringkali kita buat sendiri. Jika Maria Magdalena tidak berdampak pada kita, dan pada masa itu tidak berdampak pada para murid, Tuhan tetap bisa menemukan cara lain untuk memasuki kehidupan kita dan mengisi kita dengan kehidupan dan energi baru untuk karya pelayanan dan pekerjaan harian kita dan menjalani hari-hari kita. Saudara-saudariku yang terberkati, tidak ada pintu yang terkunci yang tidak bisa ditembus oleh Tuhan yang bangkit mulia. Dan tidak ada hati yang terkunci yang dapat menahan Tuhan untuk masuk. Seperti dituliskan dalam sabda Tuhan hari ini dalam ayat yang ke-19 dikatakan demikian.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus akan selalu menemukan cara untuk bisa memasuki ruang di mana kita telah memilih untuk mundur, memilih untuk menyerah, dan Ia memberikan dayanya untuk kita, di mana ketika kita pada saat mau menyerah dan mundur serta mandek dalam hidup keberimanan kita. Tuhan kita yang bangkit tidak pernah berhenti memulihkan kita, menciptakan kita, membarui kita kembali di dalam kasih-Nya, di mana sama seperti Tuhan ketika hadir tepat pada saat para murid mengalami ketakutan, Ia menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah itu Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Pada saat itu Tuhan Yesus membarui mereka, menggelorakan semangat mereka, menyemangati mereka yang awalnya mereka takut, menjadi berani mewartakan Yesus adalah Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, dari sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini mengajak kita juga untuk berani bertanya dan percaya juga kepada Tuhan. Maka dalam situasi apa di mana kita seringkali merasa takut, dan mari kita izinkan Tuhan hadir dan menguatkan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit mulia, Engkau berkenan hadir menyapa para murid-Mu yang takut dan kecewa karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kehadiran-Mu menyukakan mereka. Kehadiran-Mu menggairahkan kembali semangat mereka dalam percaya. Semoga oleh karena iman yang sama, bahwa kami sama-sama percaya Engkau sungguh hidup, Engkau sungguh bangkit, kami pun menerima energi kebangkitan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.